Mulai. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai perawatan berkala kendaraan. Di depan kita sudah ada berbagai jenis kendaraan, dari mulai stang, unit, serta sistem yang ada di dalamnya. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar dasar-dasar perawatan berkala kendaraan. Kenapa kendaraan ini perlu dirawat? Karena kendaraan ini terbentuk dari berbagai sistem. Seperti ada sistem pendingin, sistem pelumasan, sistem bahan bakar, dan lain sebagainya. Sehingga bisa membentuk suatu skema kendaraan yang bisa menghidupkan suatu engine. Untuk teman-teman yang baru belajar, pada sistem kendaraan ini terbentuk dari berbagai sistem tadi, dari mulai yang sistem konvensional atau bahasa sederhananya kita lebih menyebutkannya karburator. Yang ini mesinnya kebetulan di stand engine, tidak di unitnya nanti kita di pertemuan berikutnya. Di sini ada karburatornya, ada komponen untuk pengapian, ada komponen untuk pendingin dan lain sebagainya. Ada juga engine yang menggunakan sistem bahan bakar yang berbeda dengan mesin yang konvensional tadi. Seperti ini contoh stang untuk mesin injeksi, kebetulan kita menggunakan mesin Avanza. Di unit sendiri sama persis seperti yang ada di stang, hanya posisi kedudukannya saja seperti ini. Pada sistem-sistem kendaraan kurang lebih ada 10 sistem utama kendaraan. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi masing-masing sistem. Untuk itu, pertemuan pertama ini sekaligus kita pengenalan komponen, sekaligus juga kita mengadakan pretest. Untuk soal nomor 1, teman-teman bisa dilengkapi dan diisi. Coba teman-teman sebutkan, ini pretest nomor 1 ya. Coba teman-teman sebutkan 10 sistem utama kendaraan yang harus dirawat atau memerlukan maintenance periodik atau perawatan kendaraan. Boleh baik di konvensional maupun di injeksi. Jadi sekali lagi, soal nomor pertama yaitu sebutkan 10 komponen utama sistem kendaraan untuk menunjang kinerja mesin dan kendaraan tersebut. Kita lanjutkan. Sebagai contoh, salah satunya adalah sistem bahan bakar, karena erat hubungannya nanti. Kenapa sistem bahan bakar yang pertama kali dibahas? Karena erat hubungannya nanti kita menentukan mesin kita ini konvensional atau mesin injeksi. Gitu. Sistem bahan bakar yang pertama kali kita akan bahas adalah sistem bahan bakar konvensional, yaitu sistem bahan bakar karburator secara sederhananya. Di sini yang ini, di sini sudah ada karburatornya. Komponen-komponennya sistem bahan bakar sederhana sekali. Intinya sistem bahan bakar ini bagaimana bahan bakar dari tangki bisa disuplai sampai ke ruang bakar atau ke karburator untuk di sistem konvensional. Komponennya apa saja? Teman-teman pasti sudah banyak baca di internet maupun di buku manual. Komponen sistem bahan bakar secara sederhana jelas. Yang paling pertama adalah sumber tempat bahan bakar, yaitu tangki. Dari tangki, kalau memang teman-teman kesulitan, dari tangki tinggal diurut saja. Dari tangki ada selang apa saja sih? Oh, dalam tangki ada filter. Oke. Ada saringan kasar yang ada di tangki. Dari tangki, bahan bakar bisa masuk ke dalam ruang bakar, tentu harus ada saluran. Sehingga dipakailah selang bahan bakar atau saluran bahan bakar. Bagaimana bahan bakar ini bisa mengalir dari tangki ke dalam engine? Sedangkan kita tahu, sebagai contoh di unit Avanza ini, tangkinya di belakang, posisinya pun di bawah dari posisi engine. Tidak mungkin bahan bakar bisa mengalir dengan sendirinya dari belakang ke dalam mesin. Sudah begitu tangkinya posisi di bawah. Tentu kita butuh suatu komponen untuk memindahkan atau mengalirkan bahan bakar dari tangki di belakang sampai ke engine, yaitu pompa bahan bakar.
Dari pompa bahan bakar tidak langsung masuk ke dalam engine, tetapi harus ada proses pencampuran. Kenapa harus ada proses pencampuran? Kita tahu persis di kelas 1 sudah belajar kita bahwa di motor bakar bahwa pembakaran yang bisa terjadi ada 3 syarat pembakaran. Yang pertama harus ada api, tentu itu yang utama. Yang kedua ada yang dibakar. Yang dibakar adalah bensin. Kalau kita berbicara di mesin bensin. Yang ketiga ada api, ada bensin, tidak mungkin bisa terjadi pembakaran tanpa adanya udara. Sehingga tadi di proses sistem bahan bakar tadi sudah bisa mengalirkan bahan bakar dari tangki ke karburator, belum bisa dibakar di ruang bakar karena belum ada oksigen. Untuk itu, oksigen inilah yang disuplai dari filter udara masuk ke dalam karburator dan dimixtur di sini di karburator. Dicampur bahan bakar dari tangki, udara O2 dari filter, dimixtur, dicampur di karburator. Setelah dimixtur, barulah bahan bakar ini siap untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar dan disalurkan melalui intake manifold. Nah, ini salurannya. Melalui intake manifold ke setiap silinder atau setiap ruang bakar, kemudian nanti dibakar oleh percikan busi. Itu salah satu contoh sistem utama kendaraan di bahan bakar, di sistem bahan bakar. Bagaimana intinya sistem bahan bakar ini berfungsi, bagaimana bahan bakar ini bisa disuplai dari tangki berpindah ke ruang bakar sehingga terjadi pembakaran dan mesin bisa hidup. Nah, itu barangkali sekelumit salah satu contoh sistem utama bahan bakar. Nah, sistem utama bahan bakar kan tidak hanya sistem bahan bakar, sistem utama kendaraan. Ya, ada sistem pelumasan, ada sistem pendingin dan lain sebagainya. Harapan setelah kita belajar ini, teman-teman nanti lihat di literatur atau di situs-situs bisa menjawab soal pretest yang tadi, yang 10 sistem utama kendaraan. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui apa saja sistem utama kendaraan, berikutnya kita harus mengetahui fungsi dari setiap sistem. Sebagai contoh tadi sistem bahan bakar fungsinya sudah jelas, memindahkan kendaraan atau mensuplai bahan bakar dari tangki ke engine. Yang berikutnya, misalkan sistem pendingin atau sistem cooling atau cooling system. Ini komponennya sistem pendingin dari mulai radiator, kemudian ada radiator cap, kemudian saluran, ada termostat dan lain sebagainya. Tugas teman-teman semua mengidentifikasi komponen-komponen tersebut. Jadi kita dalam melaksanakan perawatan kendaraan tidak serta-merta ketika unit datang langsung kita servis. Apa yang servis? Kita harus paham betul komponen mana atau sistem utama mana yang bermasalah dan sistem utama kendaraan mana yang harus kita servis. Terlebih di konvensional atau mesin-mesin karburator, yang membedakan hanyalah sistem bahan bakar. Kalau yang lainnya, saya pikir tidak terlalu banyak berbeda. Sebagai contoh, sistem pendingin di konvensional dan di injeksi pada dasarnya sama. Sistem pengisian di konvensional dan injeksi pada dasarnya sama. Sistem pelumas di konvensional dan injeksi pada dasarnya sama. Sehingga setelah mengetahui komponen-komponen utama kendaraan tadi, teman-teman bisa menyebutkan fungsi sistem utama kendaraan masing-masing yang 10 tadi. Kemudian sebelum melaksanakan servis kendaraan, perhatikan di sini ya, kita pindah ke unit. Di unit tentu kita akan merawat berbagai sistem kendaraan dan berbagai komponen yang ada di kendaraan. Sebelum melaksanakannya, kita harus melaksanakan proses pre-service namanya. Persiapan pekerjaan. Sebagai contoh di sini sudah terpasang, ini namanya fender cover. Dipastikan dan dibiasakan sebelum kita melaksanakan servis, ini fender ini harus sudah terpasang. Baru kita melaksanakan dan menyiapkan tools serta mendiagnosis kerusakan atau mengecek kerusakan atau menyetel kerusakan dan lain sebagainya. Itu barangkali untuk sistem utama kendaraan. Yang berikutnya yang harus teman-teman lengkapi
adalah pada suatu kendaraan biasanya kendaraan ini kan trouble sehingga perlu dirawat. Kendaraan ini kan ada masalah sehingga perlu diservis. Baik di sistem pendingin, pelumasan, sistem transmisi atau sistem-sistem yang lain. Pertanyaan yang ketiga yang pretest kita, kenapa sih kendaraan ini perlu dirawat? Kendaraan ini perlu diservis. Coba sebutkan alasan teman-teman kenapa kendaraan-kendaraan ini perlu adanya perawatan atau sistem utama kendaraan tadi perlu adanya perawatan. Ya, tolong nanti dilengkapi permasalahan-permasalahan ini dan kita selesaikan bersama-sama. Kenapa pertanyaannya ini perlu dirawat? Seperti halnya manusia, kendaraan pun sama, ada titik lelah, ada titik lapar kalau kita, kemudian ada juga titik rusak. Karena ada umurnya. Ada kalau di mesin ada downtime mesin, kalau di spare part ada lifetime spare part dan lain sebagainya. Sehingga perawatan ini perlu sekali dilaksanakan. Sebagai contoh, kalau kita menurut manual book dan SOP, ada yang berdasarkan kilometer. Jadi perawatan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 dan 50.000 sampai seterusnya. Ada yang berdasarkan pemakaian. Misalkan sebelum 50.000 tapi kita jarang dipakai kendaraannya di rumah, bukan berarti tidak diservis. Tetap item mana yang tercapai lebih dulu, entah itu jarak kilometernya atau waktu tempuhnya. Jadi kalau dipastikan kalau kendaraan tidak kita rawat, ini jelas seperti halnya manusia pasti sakit. Sama kendaraan pun pasti bermasalah. Hanya itulah pentingnya kendaraan ini perlu dirawat. Yang berikutnya, teman-teman, sebelum kita melaksanakan perawatan dan mengetahui kenapa dasar dari perawatan ini kita harus dilaksanakan, perhatikan betul komponen-komponen yang perlu kita rawat. Kalau misalkan kendaraan ini kita biarkan, kalau kendaraan kita pakai, kita hanya bisa pakai saja, tidak bisa merawat. Dari semua sistem, 10 sistem utama kendaraan tadi, mungkin lebih ke berbahaya levelnya. Karena kendaraan bisa saja suatu saat tidak berfungsi, suatu sistem tidak berfungsi, atau bahkan spare part suatu saat mati. Sehingga pertanyaan berikutnya untuk pretest nomor 4 adalah, kira-kira jika kendaraan ini dibiarkan saja, tidak perlu dirawat, komponennya biarkan saja, apa yang terjadi pada kendaraan maupun spare part atau sistem utama kendaraan jika kendaraan tidak dirawat? Nah, ini yang nomor 4 yang kita perlu selesaikan. Apa yang terjadi jika kendaraan atau sistem utama kendaraan ini tidak dirawat? Silakan teman-teman dituangkan nanti apa saja yang kira-kira terjadi jika kendaraan ini tidak dirawat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, kita kembali ke berbicara di konvensional. Di konvensional sendiri, ini sedikit berbeda dengan sistem yang mobil sekarang. Karena tidak akan ada mobil sekarang tanpa adanya mobil konvensional. Konvensional ini mobil basic atau mobil dasar yang ketika perkembangannya dia berkembang menjadi sistem modern, terutama di sistem listrikan dan bahan bakarnya. Seperti contoh di mesin, kita bandingkan ya, di sistem mesin modern ada komponen yang mirip dengan di mesin konvensional. Di konvensional ini namanya karburator, di mesin modern juga ternyata ada ini mirip sekali dengan karburator. Apakah ini karburator? Jawabannya bukan. Tentu ini bukan karburator karena ini sistem bahan bakarnya sudah sistem elektronik, atau bahasa sederhananya lebih dikenal lebih sistem injeksi. Kenapa berbeda? Nah, ini yang akan kita bahas di pelajaran tahun ini. Kenapa ini berbeda? Kenapa bentuknya mirip-mirip tapi fungsinya beda dan namanya beda? Yang kedua, kita lihat yang ada faktual di depan kita. Ada
komponen yang banyak kabelnya seperti ini. Ini namanya distributor. Kita lihat di mesin modern, ada tidak komponen yang seperti itu? Kita cari-cari sampai ke belakang, tidak ada ternyata. Nah ini lagi-lagi perbedaan antara mesin konvensional dan mesin modern. Kalau di mesin konvensional kita menemukan yang namanya distributor atau pembagi sistem pengapian. Kalau di mesin modern ternyata tidak ada. Loh, kalau begitu udah hidup mesinnya. Oh tidak. Karena di mesin modern sudah terintegrasi di masing-masing spark plug atau masing-masing businya. Kalau ini kan businya 1, 2, 3, 4 karena 4 silinder dibagi satu-satu oleh distributor. Kalau di mesin modern tidak begitu karena tidak ada komponen ini, sehingga distributornya sudah menyatu di busi masing-masing atau sistemnya sudah DLI. Kalau kamu nanti belajar di kelas 3 lebih dalam lagi di sana. Sehingga komponen ini hilang. Tadi kalau di mesin modern komponen ini hilang, tapi ada yang mirip. Seperti ini namanya throttle body. Nah, ini sebagai pengetahuan dasar saja sebelum kita melaksanakan servis. Jadi jangan sampai servis konvensional nanti untuk sistem bahan bakar karburator disamakan dengan sistem pembakaran di sistem kendaraan modern. Seperti itu. Berikutnya pertanyaan nomor 5 untuk pretest pertemuan pertama ini. Setelah mengetahui 10 sistem utama kendaraan, fungsi sistem kendaraan, kemudian apa akibat jika sistem utama kendaraan ini tidak dirawat, perbedaan antara mesin konvensional dan mesin modern. Pertanyaannya, coba teman-teman sebutkan atau jelaskan jika apa yang terjadi jika sistem bahan bakar lama atau sistem bahan bakar yang konvensional dimasukkan ke sistem bahan bakar kendaraan modern, atau sebaliknya sistem bahan bakar kendaraan modern dipindahkan ke sistem bahan bakar lama. Jadi sekali lagi pertanyaan pretest nomor 5, ini nomor terakhir. Apa yang terjadi jika sistem utama kendaraan lama dipindahkan ke kendaraan baru, atau sebaliknya kendaraan yang sistem bahan bakar elektronik dipindahkan ke sistem kendaraan konvensional? Nah itu barangkali. Jadi 5 soal pretest ini teman-teman selesaikan bersama-sama. Nanti kita bahas juga bersama-sama. Barangkali pertemuan untuk sekarang cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa sampaikan di kesempatan berikutnya atau melalui media yang lain. Sekali lagi dijelaskan, ini bukan pajangan tapi sengaja dibikin seperti ini agar kita bisa membedakan mana mesin konvensional, mana mesin modern, baik itu di stand maupun di unit. Terima kasih, pertemuan hari ini selesai. Silakan pretestnya dikerjakan dengan baik. Kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.